Sobat IMB, Intelektual Muda Berkarya. Ketemu lagi nih di Elpos LKPM Podcast episode 7 di tahun 2023 nih. Gimana kabar kalian? Harapannya selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh iya, sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Kenalin, nama aku Aulia dari bidang Public Relations selaku MC di episode kali ini dengan tema pengalamanku berpuisi. Nah, yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian dan jangan lupa dengerin sampai habis ya. Nah, sekarang aku lagi bersama narasumber yang kece banget nih pada malam hari ini. Ada Kak Nurlisa. Halo Kak Lisa. Halo. Oke, senang banget nih bisa menjadi narasumber pastinya ya Kak di acara malam hari ini di Elpos kita, dan juga aku sebagai moderatornya senang banget bisa ngobrol bareng sama Kak Lisa nih. Mungkin Kak Lisa boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo semuanya. Kenalkan, aku Nurlisa, biasa dipanggil Lisa. Aku dari jurusan manajemen, angkatan tahun 2020. Aku saat ini tergabung di organisasi LKPE dan dari bidang SRM. Wah, sama-sama dari manajemen nih kita Kak Lisa ya. Oke deh, mungkin untuk beberapa waktu ke depan aku bakal banyak ngobrol nih sama Kak Lisa. Siap Kak Lisa ya ditanya-tanyain ya? Siap, aman. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Lisa, dengar-dengar nih sebagai penulis yang kece banget nih ya. Boleh tau gak sih Kak gimana caranya Kak Lisa bisa tertarik sama dunia puisi waktu pertama kali? Oke, jadi waktu pertama kali itu aku tertarik sama dunia kepenulisan atau salah satunya puisi itu, aku tertarik sama dan terinspirasi sama seseorang yang menurut aku tuh Masya Allah berprestasi banget, dan aku tuh pengen seperti dia, cuman aku nggak yang bisa berbicara di depan umum, aku se-introvert itu dulu. Jadi gimana caranya aku bisa sama berprestasinya seperti beliau, tapi di jalur yang berbeda. Dan ternyata setelah aku cari tahu dan aku cari inspirasi dari penulis-penulis lain, dan ternyata aku tuh menemukan sebuah ide di mana aku ternyata lebih suka nemuin kata-kata atau quotes yang puisi, yang puitis, yang estetik, dan aku mikir kenapa nggak dijadiin puisi aja gitu loh. Dan dari situlah aku mulai tertarik dan terjun ke dunia kepenulisan, terutama di puisi. Oke, baik. Berarti Kak Lisa pertama kali terjun ke dunia puisi pun karena melihat sosok orang yang menginspirasi Kak Lisa ya? Benar banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Kak Lisa. Ini tuh berkaitan juga tentang pertanyaan sebelumnya. Nah, apa sih puisi Kak Lisa yang pertama kali Kakak tulis? Terus gimana ceritanya Kakak bisa nulis puisi itu? Apakah ada inspirasi selain dari tokoh ini, atau misalnya memang waktu itu Kak Lisa emang kayak pengen aja gitu nulis puisi ini dengan pengalaman hidup dan juga background Kak Lisa sebenarnya? Oke, jadi puisi pertama aku itu temanya puisi cinta. Jadi aku yang karena awalnya kagum sama beliau ini, sosok ini, berubahlah jadi seorang penulis yang pengen mengungkapin perasaannya tapi nggak mau yang langsung to the point gitu. Jadi gimana caranya perasaan-perasaan yang tiap hari dan tiap malam gue pikirkan ini, kenapa nggak coba aku tuangkan dalam puisi. Dan itu puisi pertama aku yang berjudul Di Langit Biru Universitas kalau nggak salah. Itu kayaknya ada di pameran LKPE kalau ada di Urama. Nah itu. Dan sampai akhirnya aku nulis puisi lagi lebih banyak, karena yaitu kata orang kalau jatuh cinta bisa bikin orang buat hal-hal di luar nalar, dan daripada aku berbuat yang aneh-aneh, mending dijadiin karya gitu. Dan akhirnya bisa nulis puisi dengan judul pertama tadi, seperti itu. Oh lah, jadi ternyata puisi pertama dari Kak Lisa ini adalah bagaimana Kak Lisa menuangkan perasaan Kak Lisa kepada sosok yang menginspirasi ini ya ternyata. Benar banget. Oh my god, so sweet banget. Jadi cara menunjukkan bagaimana Kak Lisa tertarik dengan orang ini dengan menulis puisi Kak Lisa ya. Gila, Kak Lisa keren banget. Pantas di sini emang Kak Lisa tuh terkenal banget ya dengan menulis puisi yang kece, karena emang sekece itu. Dan benar banget nih Kak Lisa, kalau misalnya kita sedang jatuh cinta itu emang lagi puitis-puitisnya nih Kak Lisa ya. Bener banget.
banget banget Oke. banget. Aku juga ngerasain itu sih, Kalisa. Kalau aku bukan nulis puisi, aku nulis lagu. Nah kan, banyak hal itu yang bisa bikin orang jatuh cinta ngasilin karya sih, benar. Nah, aku Bener banget. Nah, dari puisi-puisi Kalisa yang udah Kalisa tulis dan dengan puisi pertama Kalisa tadi, pastinya kan ada kendala nih Kak dalam menulis puisi tersebut. Biasanya nih yang Kakak alami itu apa aja sih? Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, jadi kalau kendala itu banyak banget, tapi yang paling utama itu sebenarnya dari mood kita nulis sama uh, ide kita yang kayak hilang gitu aja gitu loh. Karena terpengaruh sama mood. Jadi semisal lagi scroll TikTok, nemu nih satu kata diksi, misalnya diksinya tentang hubungan parah. Nah, itu harusnya sudah bisa jadi puisi tuh, udah jadi puisi. Tapi karena lagi nggak mood, kayak ide yang berseliweran di kepala tuh langsung hilang gitu aja. Dan itu menjadi kendala terbesar yang masih sulit aku atasi sampai hari ini. Tapi aku punya cara-cara gitu buat aku bisa balikin moodku. Misalnya kayak aku perlu untuk aku suka lihat langit biru tuh. Nah, itu salah satu cara gimana aku tuh ngembaliin moodku. Atau minum secangkir matcha latte seperti itu, atau aku bawa tidur dulu. Tapi biasanya kalau misalnya satu diksi yang pengen kita buat puisi ini udah hilang gitu aja, nggak bakal ada lagi sih puisi yang sama dengan yang kita pikirkan tadi untuk ditulis. Jadi sebenarnya itu hal yang sangat disayangkan terjadi pada setiap orang sih, nggak aku aja, pasti penulis-penulis lain tuh biasanya kendalanya ada di mood. Tapi nggak apa sih, namanya juga manusia ya, kalau nggak punya mood ya gimana merasakan struggle dalam menulis itu sih. Bener banget, Kak. Itu juga ternyata terjadi di Kalisa ya, karena di aku juga sangat-sangat menjadi masalah yang sebenarnya itu kecil tapi jadi cukup besar ya, karena mempengaruhi mood kita. Bahkan mood itu tuh jadi bikin kita tuh udah berhenti ngestak di situ aja gitu kalimatnya ya, kayak. Bener banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dengar-dengar Kalisa juga udah terbitin buku tentang puisi ya, Kak? Boleh di-spill nggak apa sih, Kak, judul bukunya? Sekalian sama pengalaman Kalisa nih buat terbitin buku itu gimana, struggle-nya gimana, terus juga pengalaman kakak ketika terbitin buku itu gimana. Mungkin boleh di-sharing, Kalisa? Oke, jadi buku yang aku terbitin tuh judulnya Antologi Puisi Dr. Tans. Jadi kalau orang yang tahu aku segimana sukanya dengan sosok ini, dia akan tahu di judul itu aja itu udah nama sosok itu, nama panggilan dia sih. Tapi nama panggilan yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dan sangat sedikit yang tahu. Dan itu adalah puisi yang sebenarnya aku mau surprisein beliau ketika beliau sempro kemarin tahun 2022 kalau nggak salah. Tapi nggak jadi karena di awal aku tuh tipikal yang entah kenapa harus minta izin ke beliau, padahal kan harusnya nggak usah gitu loh. Kan dia juga nggak tahu ya kalau yang di buku puisi aku tuh sepenuhnya tentang beliau. Tapi entah kenapa hari itu izin, aku email ke beliau, ngelantirin beberapa puisi aku, terus beliau bilang, ini bagus deh, kenapa nggak coba diterbitin. Akhirnya, oh ya kebetulan juga aku sama beliau ini tergabung dalam satu organisasi luar yang dinaungi oleh BMKM. Nama organisasinya tuh Aksi Menulis dan Membaca Unmul atau ANIMA. Dan di situ memang aku tergabung juga karena memang aku kan udah tertarik di dunia kepenulisan tuh, pengen cari tahu lebih banyak lagi di luar fakultas kita gitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sampai akhirnya aku nulis banyak puisi, terus itu beliau lihat dan kata beliau itu bagus. Nah, kata beliau tuh gini, deh kenapa nggak coba diterbitin aja. Terus aku yang kayak, aku nggak sepede itu deh Kak. Terus dia bilang, gimana kalau kamu mentoring dulu sekitar, aku lupa berapa bulan ya, mungkin ada sekitar 3 bulan. Jadi di 2021 sampai 2022 itu aku nulis sekaligus mentoring. Jadi nggak yang tiba-tiba nerbitin buku gitu aja. Aku mentoring dulu sama mentor yang si kakak ini, sosok ini kasih gitu, katanya
coba hubungi beliau ini, siapa tahu bisa mentoring kamu. Kalau nggak salah tuh nama mentor aku Kak Fajar, aku lupa nama panjangnya siapa. Nah itu memang penulis terkenal di Kalimantan Timur kalau nggak salah sih. Nah habis itu kata kakaknya, oh ya udah ini puisinya udah bagus, nanti tambahin ini aja, hal-hal kecil yang bisa bikin puisinya tuh lebih hidup kalau dibaca. Setelah itu aku ajuin penerbit, dan penerbitnya ini sekali lagi dari beliau yang aku kagumi, yang aku sukai. Dan itu penerbitnya ada di Sulawesi Barat, nama penerbitnya Haryani Kastel, dan aku terbitin di situ cukup lama sih, ada sekitar sebulan, soalnya bolak-balik revisi naskahnya, dan sampai akhirnya bisa terbit bukunya. Soalnya aku juga banyak mau sih, dari covernya harus warna biru, terus ada siluet kepala cowoknya, kayak gitu-gitu dah. Tuh, banyak mau sih, karena ini buku pertama. Seperti itu pengalaman saya. Wah, keren banget, berawal dari mengagumi seseorang jadi sebuah karya saya. Yang aku concern di sini adalah yang aku fokusin itu cerita cintanya Kalisa nih. Aku jadi penasaran nih, Kalisa gimana sama cowok ini? Apakah cintanya sampai, apakah pesan-pesan yang udah jadi buku itu sampai ke beliau atau belum di Kalisa, atau masih jadi angan-angan aja nih Kalisa? Nah, kalau ngebicarain percintaan itu sebenarnya kayak gimana ya, aku malu, tapi ya udahlah, ini jadi pengalaman buat semua orang yang ngedengerin. Itu cintanya enggak ini sih, tapi aku waktu itu ada sempat podcast, kan podcastnya udah lewat puisi sih sebenarnya. Nah itu sayangnya ternyata beliau sudah ada idaman hatinya gitu, dan cewek itu juga masya Allah sama pintarnya, sama cantiknya, tapi dia bukan mahasiswa di Unmul seperti itu. Tapi nggak apa sih, karena menurut aku nggak ada sebuah penyesalan, soalnya dia ngasih aku banyak benefit gitu, feedbacknya banyak di aku, dan menurut aku tuh nggak perlu disesali sih dari jatuh cinta ini, walaupun nggak bersambut sih, nggak apa-apa, patah dikit nggak ngaruh. Gak mungkin gak ngaruh sih Kalisa, tapi ya gak apa-apa ya Kalisa ya, mungkin karena walaupun cintanya gak sampai, yang penting menjadi seorang penulis puisi dan punya karya sudah sampai Kalisa ya. Bener banget. Oke, ini kita sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh gak nih Kak kasih kita sepatah dua patah kata buat kita semua yang lagi dengerin podcast, biar bisa jadi orang keren kayak Kak Lisa nih sebagai penulis puisi? Kalau kata aku, ini sih kalimatnya lebih dari campuran kalimat dia, dan aku tambahin sedikit. Jadi apapun yang kamu pikirkan, tuangkan saja dalam bentuk tulisan. Jika orang lain bisa, maka kamu pun pasti bisa. Kita hanya perlu mencoba, dan terus mencoba. Itu sih dari aku. Semangat semuanya yang mau nulis. Menyentuh banget. Kalisa sampai segitu dalamnya kali saya sampai mengingat bahasa beliau. Sangat sih sebenarnya, gak apa sih, sekitar dikit lah ya. Tapi nggak masalah Kalisa. Aku boleh nggak sih Kalisa melihat, atau misalnya mau dengerin nih puisi Kalisa atau baca puisi Kalisa sendiri, apakah bukunya udah diterbitkan dan udah diperjualbelikan atau gimana nih Kalisa? Kalau buku diperjualbelikan tuh kemarin sudah ada PO beberapa orang sih, kayaknya ada 1 sampai 4 orang deh yang beli. Nah selebihnya itu kan ada 10 example dari penerbitnya, itu sudah termasuk sama yang PO kemarin, dan satunya tuh dapat 2 bonus, yang satunya untuk aku pribadi, yang satunya buat sosok itu. Jadi sebenarnya sudah diperjualbelikan, cuman karena menurut aku cintanya enggak tersampaikan, jadi menurut aku udah stop sampai di situ. Tapi mungkin tunggu buku kedua aku aja kali ya di tahun depan. Doain. Wow. Mau nerbitin buku lagi Kalisa ya? Iya, ada rencana seperti itu. Iya, karena kalau aku nih tipenya yang aku juga pernah nulis puisi di Kalis, cuman memang aku nggak terlalu concern, nggak terlalu mendalaminya juga. Tapi aku suka banget baca puisi, aku suka baca diksi dan segala macamnya. Mungkin abis ini aku boleh kontak Kalisa nggak ya? Aku mau tanya-tanya soal puisi juga lebih dalam. Mungkin teman-teman juga yang lagi dengerin podcast ini
mau tanya-tanya lebih dalam sama Kalisa, mungkin boleh gak sih Kalisa biar mungkin bisa menjadi sosok pengganti itu? Boleh banget, tapi kalau sosok pengganti, mari kita coba untuk hal-hal baru lagi. Aduh, oke deh, terima kasih banyak Kalisa ya udah menjawab pertanyaan podcast kita pada malam hari ini. Aku rasa dari banyak pertanyaan tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari aku, semoga banyaknya yang kakak sampaikan malam ini, yang Kalisa share malam ini, semoga memberikan banyak memberikan banyak inspirasi lah ya Kalisa ya untuk para pendengar podcast nanti, dan juga Kalisa sendiri bisa cepat atau lambat sembuh dari luka dari sosok itu Kalisa ya. Amin, amin. Malu banget. Terima kasih Kalisa ya atas waktunya malam hari ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ke-7 kita, ini episode 7 di tahun 2023 ini. Kita akan ketemu di Elpos LKPM Podcast selanjutnya di episode-episode seru lainnya. Jadi jangan lupa dengerin terus Elpos LKPM Podcast. Terima kasih Kalisa, bye-bye. Bye-bye, makasih juga.